Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait proyek yang kami sudah laksanakan terkait analisis pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Jember. Beberapa anggota kami yang berkontribusi sebagai berikut. Lalu di sini ada 4.1 yaitu peristiwa pelecehan seksual di Universitas Jember. Dari gambar 1 dan gambar 2, berdasarkan hasil survei melalui kuesioner yang menggunakan Google Form, dapat dilihat pada gambar 1 diketahui sebanyak 15 mahasiswa merasa sangat aman, 57,5% merasa aman, namun 22,5 merasa kurang aman, dan 5% merasa tidak aman. Data ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas mahasiswa merasa aman, masih ada sekelompok mahasiswa yang merasa rentan terhadap pelecehan seksual yang ada di lingkungan kampus. Kerentanan yang dirasakan tersebut sejalan dengan melihat data yang menunjukkan pengalaman langsung mahasiswa dengan pelecehan seksual. Pada gambar 2, diketahui sebanyak 27,5% mahasiswa mengatakan pernah menjadi korban pelecehan seksual, sementara 72,5% tidak pernah mengalami hal tersebut. Ini menandakan bahwa lebih dari seperempat mahasiswa yang mengisi kuesioner pernah mengalami atau menjadi korban pelecehan seksual. Lalu diketahui juga bentuk pelecehan yang paling sering dialami seperti yang dapat dilihat pada gambar 3 adalah catcalling sebanyak 35%, diikuti oleh pelecehan melalui teknologi dan informasi sebanyak 20%, dan pelecehan fisik sebanyak 10%. Bentuk lainnya termasuk pelecehan verbal, non-fisik, dan tindakan ekstrim seperti penguasaan fisik. Data ini pun sejalan dengan pemaparan dari Satgas PPKS UNES yang memberitahukan bahwasannya bentuk kekerasan seksual tertinggi di Universitas Jember adalah ucapan bernuansa seksual seperti rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual sebanyak 27,7%. Diikuti ucapan mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender sebanyak 22,7%, dan tatapan bernuansa seksual yang menimbulkan perasaan tidak nyaman sebanyak 21,4%. Bentuk lainnya termasuk pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual sebanyak 14,9%, dan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja oleh orang lain tanpa persetujuan sebanyak 6,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa kekerasan seksual verbal dan non-fisik lebih dominan terjadi, tetapi kekerasan fisik juga tidak bisa diabaikan. Sementara itu, Satgas PPKS UNED pun menjelaskan mengenai bentuk kekerasan seksual terendah yang terjadi mencakup percobaan pemerkosaan tanpa penetrasi sebanyak 1,7%, pemerkosaan dengan cara seksual sebanyak 1,5%, serta pemerkosaan untuk aborsi atau hamil sebanyak 1,3%. Lalu yang berikutnya ini kami mendapat datanya dari Satgas PPKS UNED dipaparkan bahwa terdapat kegiatan akademik yang rawan terjadi kekerasan seksual. Jadi pada gambar tersebut memuat grafik yaitu ada kegiatan PKL atau yang bisa disebut praktik kerja lapangan, lalu ada KKN yaitu kuliah kerja lapangan kerja nyata, dan PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Pada grafik tersebut bisa dilihat pada kegiatan akademik yang rawan terjadi itu terjadi pada kegiatan KKN. Nah, hal ini ditunjukkan dengan jumlah mahasiswa itu sangat tinggi yang mengalami kekerasan seksual sekitar 5.500 orang. Lalu yang paling sedikit itu pada kegiatan PKL, yaitu sekitar 3.400 orang, dan juga yang lumayan rawan terjadi kekerasan seksual itu berada pada PKKMB, yaitu dengan jumlah mahasiswa sekitar 3.700 orang. Pada gambar 8, mahasiswa mengungkapkan berbagai strategi untuk melindungi diri jika menjadi korban pelecehan seksual, seperti berlari, meneriaki pelaku, meminta bantuan, menghindar, hingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang atau kampus. Beberapa mahasiswa juga mengatakan akan melawan secara fisik jika diperlukan. Beragamnya strategi ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran akan risiko, tetapi ada ketidakpastian mengenai tindakan terbaik yang harus diambil. Namun meskipun ada kesadaran ini, dapat dilihat pada gambar 9, menunjukkan bahwa 100% mahasiswa yang mengisi form tidak pernah melaporkan kejadian pelecehan seksual ke pihak berwenang atau kampus. Hal ini pun dijelaskan oleh Satgas PKKS UNED dalam sosialisasi bahwa alasan dibalik ketidakmauan para korban pelecehan seksual untuk melapor diantaranya merasa malu, takut, mendapatkan ancaman, pengalaman pelaporan yang tidak ditangani, ketidakpercayaan akan penanganan, atau merasa tidak perlu melapor. Baik, selanjutnya ini yang terakhir pada gambar 10 menunjukkan bahwa sebanyak 90% mahasiswa merasa instansi kampus sangat penting dalam menangani permasalahan pelecehan seksual. Sementara 10% merasa peran ini penting. Jadi tidak ada mahasiswa yang merasa bahwa instansi kampus kurang penting dalam penanganan masalah pelecehan seksual tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa para mahasiswa menaruh harapan yang besar terhadap institusi kampus untuk menyediakan perlindungan dan tindakan yang efektif dalam menangani pelecehan seksual. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.